Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pelaksanaan salat subuh memiliki nilai tinggi dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan secara langsung mendoakan umatnya yang menunaikan salat subuh. Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan salat subuh juga disaksikan oleh malaikat. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa bacaan surah pendek yang sebaiknya dihindari. Lalu, apa keutamaan salat subuh? Benarkah malaikat menyaksikan pelaksanaan salat subuh secara langsung? Dan bacaan surah apa yang sebaiknya dihindari di waktu subuh? Simak penjelasan lebih lanjut dalam video ini hingga akhir. Keutamaan menunaikan salat subuh sungguh luar biasa. Salat subuh diwajibkan menjelang terbitnya fajar, di saat kebanyakan orang masih dalam tidur nyenyak. Banyak kaum muslim yang terkadang lalai dalam melaksanakan salat subuh, lebih memilih untuk terus tidur daripada bangun dan menunaikan salat. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan salat subuh dengan keistimewaan yang unik. Salat subuh memiliki ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh salat lainnya. Karena keistimewaannya tersebut, orang yang melaksanakan salat subuh didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umat Islam yang merasa senang untuk bangun pada waktu subuh." Hadits riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Perlu diperhatikan bahwa dalam doa ini, tidak ada perantara yang ada di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jasadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits lain, dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Janganlah kau mencari jaminan Allah melalui hal-hal selain dari salat, karena ketika kau mendapatkannya, kamu akan tergelincir ke dalam api neraka. Hadits riwayat Muslim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan, manusia mungkin sulit untuk mencapai pemahaman dan meramalkan kehendaknya. Janji Allah kepada hambanya yang taat dalam melaksanakan ibadah salat subuh adalah bahwa kelak di surga, mereka akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bulan purnama. Beliau bersabda, "Sesungguhnya, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang pandangan. Jika kalian mampu, janganlah menyepelekan pelaksanaan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa waktu subuh merupakan saat yang paling baik untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keindahannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Dan keadaannya itu melewati batas." Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 28. Melaksanakan salat subuh membawa banyak keutamaan. Selain keutamaan yang telah diuraikan, orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh malaikat. Pertanyaannya, benarkah malaikat menyaksikan kita saat salat subuh? Salat subuh, sebagai salah satu dari 5 waktu wajib, memiliki kekhususan yang unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala luar biasa bagi mereka yang menjaga salat subuh dengan tepat waktu. Pahala ini bahkan setara dengan salat semalaman penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini dengan sabdanya, "Barang siapa yang salat subuh berjamaah, bagaikan dia telah melaksanakan salat semalam suntuk." Hadits riwayat Bukhari. Bagi orang yang terkadang malas untuk bangun pagi dan menunaikan salat subuh, sains juga memberikan dukungan. Menurut penjelasan ilmiah, pembuluh darah manusia melebar pada tengah malam hingga menjelang siang. Secara perlahan, sel darah akan menggumpal di dinding pembuluh, menyebabkan penyempitan. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis, aktivitas pagi dinilai mendukung kesehatan tubuh. Oleh karena itu, mengerjakan salat subuh tidak hanya membawa keutamaan rohaniah, tetapi juga memberikan manfaat fisik. Salat subuh, yang menjadi pemicu bagi orang untuk bangun pagi, juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, saat di mana orang-orang merasa takut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan salat subuh, dengan cahaya yang menjadi genderang pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Pelaksanaan salat subuh pada saat pergantian malam dan siang menjadi sesuatu yang dicintai oleh malaikat. Pada saat ini, malaikat malam dan siang bergantian tugas, sehingga orang-orang yang melaksanakan salat subuh pada awal waktu sangat beruntung karena disaksikan oleh malaikat, baik yang bertugas pada malam hari maupun siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Keistimewaan melaksanakan ibadah salat subuh begitu besar. Selain mendapatkan pahala, baik dari segi medis maupun rohaniah, juga disaksikan oleh para malaikat. Namun, perlu diingat bahwa ada surah atau ayat tertentu yang tidak dianjurkan dibaca saat salat subuh. Surah atau ayat panjang, setelah membaca Al-Fatihah, tidak disunahkan dalam salat subuh. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78, dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang melaksanakan ibadah salat subuh. Oleh karena itu, di salat subuh, setelah membaca Al-Fatihah, sebaiknya membaca ayat atau surah yang singkat. Inilah yang disebut minus sunan al-mursalin, tul al-qiraah, mengikuti tradisi nabi-nabi terdahulu, yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tabi'in, dan salafus shalih, yaitu membaca ayat atau surah yang singkat ketika menjadi imam salat subuh. Oleh karena itu, seorang imam salat subuh, setelah membaca Al-Fatihah, sebaiknya tidak membaca surah yang terlalu pendek, apalagi yang sangat singkat seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Masalah ini bukanlah mengenai sah atau tidak sah, melainkan sejauh mana kita dapat mendapatkan keuntungan atau kerugian. Tentu saja, salat subuh tetap sah, tetapi mengapa tidak memanfaatkan momen ketika banyak malaikat yang menyaksikan salat? Oleh karena itu, disayangkan sekali jika kita hanya membaca surah yang sangat singkat. Semakin banyak huruf Al-Quran yang kita baca dalam salat subuh yang disaksikan oleh malaikat, semakin banyak pula catatan amal kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan contoh-contoh bacaan salat subuh yang mengandung makna tertentu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau sering membaca surah Al-Waqiah, At-Tawil, Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Safat. Menurut Jabir bin Samurah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat wajib seperti salat yang kita lakukan sekarang ini, namun kadang-kadang beliau membuatnya lebih ringan. Salat beliau terkadang lebih ringan dibandingkan dengan salat kita. Terkadang, dalam salat fajar atau subuh, beliau membaca surah Al-Waqiah dan surah-surah serupa. Hadis Ahmad menyebutkan bahwa salat 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat qobliyah juga memiliki keutamaan-keutamaan. Qobliyah subuh memiliki pahala yang besar, dan fadilahnya digambarkan lebih baik daripada dunia seisinya. Salat qobliyah subuh dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa perlu berlama-lama. Dalam mazhab Hanafi, ada pendapat yang menyarankan waktu terbaik untuk meredakan ibadah salat subuh adalah ketika langit menguning, pertanda matahari bersiap-siap untuk terbit. Meskipun pendapat ini kurang populer, ada juga yang mengamalkannya. Demikianlah keistimewaan salat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita demi melaksanakan salat subuh. Bukankah menjalankan ibadah salat subuh ini memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan kesenangan dunia ini? Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.